Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad, amma ba'd. Pada kesempatan yang mulia ini, perkenankanlah saya Ahmad Fahim Nur Fatih, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, menyampaikan sebuah resume materi terkait bidang akademik dan kemahasiswaan UIN Malang, serta penjelasan singkat terkait Senat dan Dema UIN Malang, salah satu UKM UIN Malang, moderasi beragama Islam sebagai perwujudan tugas sebagai pelaksanaan tugas PPAK 2. Pemirsa yang dirahmati Allah dimanapun kalian berada, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang berdiri berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 50 tanggal 21 Juni 2004. Sebelum menjadi UIN Malang melakukan beberapa perubahan. Sebelum menjadi UIN Malang adalah salah satu cabang Fakultas Ilmu Tarbiyah kampus IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 1961. Setelah itu pada tahun 1965 berubah status menjadi cabang Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya. Nah, pada tahun 1997 fakultas ini atau fakultas cabang Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel yang berada di Malang, yakni dulunya UIN Malang, berubah status menjadi STAIN. Nah, pada waktu yang bersamaan, semua fakultas cabang di lingkungan IAIN se-Indonesia yang berjumlah 33 IAIN di Indonesia yang berjumlah 33 pada saat itu semuanya berubah status menjadi STAIN, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terletak di Jalan Gajayana nomor 50 Dinoyo Malang dengan lahan seluas 4 hektar. Ciri khusus selain universitas ini sebagai implikasi dari model pengembangan keilmuannya adalah keharusan bagi seluruh anggota civitas akademika untuk menguasai bahasa Arab dan bahasa Inggris. Maka dari itu, UIN Maliki Malang terkenal dengan universitas Islam yang unggul dalam bahasanya, dalam lughahnya. Melalui bahasa Arab, diharapkan mereka mampu melakukan kajian Islam melalui sumber aslinya, yakni Al-Quran dan Hadis. Diharapkan mereka mampu melakukan kajian Islam dan melalui bahasa Inggris, mereka diharapkan mampu mengkaji ilmu-ilmu umum dan modern, selain sebagai piranti komunikasi global. Karena itu pula, universitas ini disebut Bilingual University. Untuk mencapai maksud tersebut, dikembangkan ma'had atau pesantren, kampus di mana seluruh mahasiswa tahun pertama harus tinggal di ma'had. Mahasiswa tahun pertama adalah mahasiswa baru. Karena itu pendidikan di universitas ini merupakan sintesis antara tradisi universitas dan ma'had atau pesantren. Melalui model pendidikan semacam itu, diharapkan akan lahir lulusan yang berpredikat ulama, yang intelek profesional, dan untuk intelek profesional yang ulama. Ciri utama sosok lulusan demikian adalah tidak saja menguasai disiplin ilmu masing-masing sesuai pilihannya, tetapi juga menguasai Al-Quran dan Hadis sebagai sumber ajaran Islam, sebagai sumber utama ajaran Islam. Visi dan misi UIN Malang adalah visi terwujudnya pendidikan tinggi integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Misi 1. Mencetak sarjana yang berkarakter ulul albab. 2. Menghasilkan sains, teknologi,
seni yang relevan dan budaya saing tinggi. Oleh karena itu, UIN Maliki Malang terkenal dengan kampus ulul albab. UIN Maliki Malang terdapat 7 fakultas, yakni FITK, Fakultas Syariah, Fakultas Ekonomi, Fakultas Psikologi, Fakultas Hukum, FKIK, dan Pascasarjana. Dan jumlah semua prodi yaitu 46. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim mempunyai 4 pilar ulul albab, yaitu kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional. Penjelasan yang kedua yakni adalah DEMA, Dewan Eksekutif Mahasiswa. Dewan Eksekutif Mahasiswa dibagi menjadi 2, yaitu DEMA Universitas dan DEMA Fakultas. Adapun fungsi DEMA Universitas adalah sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan, sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Tugas: melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa atau SEMA Universitas, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. DEMA merupakan organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di lingkungan kampus atau universitas. Struktur pengurus DEMA yaitu ketua. Jabatan selanjutnya adalah bendahara, wakil ketua, dan sekretaris. Di DEMA terdapat 7 kementerian, yakni Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sosial, Hukum, dan Politik, Kementerian Kreativitas dan Pengembangan Mahasiswa, Kementerian Agama, dan Kementerian Komunikasi dan Informatif. Kementerian Dalam Negeri tugasnya adalah mengkoordinasikan di lingkungan intern Univ UIN Malang. Sedangkan Kementerian Luar Negeri adalah mengkoordinasikan di lingkungan intern UIN Malang dengan lingkungan eksternal UIN Malang. Jadi rekat di dalam tapi juga rekat di luar gitu. Kementerian Sosial, Hukum, dan Politik, yakni pengembangan isu-isu sosial, hukum, politik, atau tujuannya adalah menjadi pribadi multitasking. Kementerian Agama sebagai integrasi sains dan Islam dan sebagai perwujudan Islam kampus ulul albab. Penjelasan yang ketiga yakni Senat Mahasiswa. Senat Mahasiswa adalah organisasi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. DEMA yakni Dewan Eksekutif Mahasiswa, UKM Unit Kegiatan Mahasiswa, dan HMJ adalah Himpunan Mahasiswa Jurusan. Senat Mahasiswa adalah visi Senat Mahasiswa yakni terwujudnya Senat Mahasiswa Universitas sebagai lembaga legislatif, transformatif, kolaboratif, progresif, berdasarkan asas kebersamaan dan kekeluargaan, serta menjunjung tinggi profesionalitas. Tugas SEMA ada 8, yakni mengawasi dan mengontrol DEMA Universitas, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA Universitas, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut. 4. Memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang bersangkutan. 5. Mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh DEMA Universitas. 6. Merancang dan menetapkan peraturan organisasi UIN Malang. 7. Mengesahkan peraturan DEMA Universitas.
8. Menjadi mitra kerja Dema UIN Malang dan melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan. Fungsi utama Senat Universitas adalah jika kita menginginkan aspirasi kita didengar oleh pihak yang berwenang, kita tidak boleh langsung berhadapan langsung dengan pihak yang berwenang. Itu bukan stepnya. Jadi step yang kita lalui adalah pertama kita bicarakan dengan Senat, nanti Senat yang akan membicarakannya dengan pihak yang berwenang. Wewenang SEMA Universitas atau Senat Mahasiswa Universitas. 1. Membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama. 2. Menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa. 3. Memberikan mandat untuk pelaksanaan pemilwa. 4. Mengawasi pelaksanaan hasil sidang SEMA Universitas. 5. Mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijakan Dema Universitas. 6. Turut andil dalam mengkaji permasalahan yang timbul di dalam negara dan tingkat universitas. 7. Menerima dan membahas usulan PO yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikutsertakan dalam pembahasan. 8. Memberikan peringatan atau memorandum kepada Dema Universitas. Senat Mahasiswa atau SEMA terdiri dari 4 komisi, yakni Komisi A, Komisi Advokasi dan Hukum, Komisi B, Komisi Organisasi dan Kemahasiswaan, Komisi C, Administrasi dan Keuangan, Komisi D, Informasi dan Komunikasi. Penjelasan yang keempat yakni terkait UKM PSM GGB, yaitu Paduan Suara Mahasiswa Gema Gita Bahana. Paduan Suara Mahasiswa Gema Gita Bahana adalah salah satu unit kegiatan mahasiswa di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang merupakan wadah untuk mengembangkan bakat dan minat dalam seni bernyanyi berpaduan suara. PSM GGB diresmikan sebagai unit kegiatan mahasiswa di UIN pada tahun 2015 dengan kurang lebih 6 tahun umurnya yang cukup muda sebagai kelompok paduan suara. PSM GGB dengan berbagai kegiatannya berupaya untuk terus mengembangkan bakat minat para anggota di bidang paduan suara juga kepiawaian berorganisasinya. Jadi fungsi lain PSM GGB selain menampung semua mahasiswa yang berkompeten dalam hal bernyanyi atau berpaduan suara, PSM GGB juga melatih anggotanya untuk berorganisasi, piawai dalam berorganisasi. Jadi jika ada mahasiswa yang handal dalam tarik suara, dalam paduan suara atau memiliki suara yang khas yang enak didengar, bisa ikutan join dalam PSM GGB. PSM GGB sudah sering melakukan perlombaan di mana-mana dan alhamdulillahnya sering mendapatkan juara. Oleh karena itu tidak rugi jika para mahasiswa yang memiliki suara indah, merdu dan mengetahui beberapa teknik bisa dikembangkan dalam UKM ini, UKM PSM GGB. Penjelasan yang terakhir adalah terkait dengan moderasi beragama dalam bingkai NARI. Sebelumnya, kalian sudah tahu apa itu moderasi beragama? Moderasi beragama adalah sifat yang cenderung ke arah yang tengah, sifat kita di tengah gitu. So kita tidak berpihak ke kanan dan tidak berpihak ke kiri, atau biasa kita sebut dengan toleransi. Mudahnya adalah toleransi. Jadi moderasi beragama adalah toleransi beragama. Seperti yang kita tahu, agama di Indonesia ada 6. Yang agama terpercaya di Indonesia ada 6, yakni Islam, Kristen,
Katolik, Konghucu, Buddha, dan Hindu. Selama ini Indonesia tidak pernah terjadi perpecahan, cuman karena perbedaan keimanan. Oleh karena itu, itulah yang disebut dengan moderasi beragama. Moderasi beragama sangat penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, mengingat masyarakat kita yang heterogen, yang berbagai macam asal usulnya. Ada yang berbeda suku, ras, budaya, tidak hanya agama. Oleh karena itu, kita sebagai rakyat NKRI yang unggul, rakyat NKRI yang baik, kita harus mengunggulkan sifat moderasi beragama kita. Karena sekarang marak sekali terjadi seperti perpecahan terkait fitnah-fitnah yang beredar di sosial media, fitnah-fitnah yang tersebar di WA, cuman karena kepercayaan yang berbeda. Entah kenapa sekarang zaman semakin rusak. Karena kita generasi milenial yang sangat akrab dengan teknologi informasi, sehingga kita memiliki jaringan yang sangat luas dan bersentuhan langsung dengan beragam kultur, cara berpikir, dan bahkan keyakinan. Oleh karena itu, kita harus memiliki wawasan keagamaan yang inklusif, tapi pada saat yang sama memiliki kekuatan akidah yang mapan. Jadi sebagai kita, rakyat Indonesia yang notabene Islam, kita harus memiliki ilmu agama yang inklusif serta iman yang kuat untuk melaksanakan moderasi beragama. Karena apa? Karena takutnya jika kita tidak memiliki ilmu agama yang kuat dan iman yang kuat, kita bisa terpengaruh oleh kepercayaan agama lain dan bisa murtad. Oleh karena itu, selain kita melaksanakan moderasi Islam, tetapi kita juga harus mempertebal keimanan kita dan mendalami ilmu agama kita sendiri yang kita yakini dengan sebaik mungkin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kurang lebihnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa, hidup mahasiswa.